Pemirsa, masih di berita nasional, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 12 November 2024. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas koordinasi lebih lanjut mengenai proses hukum terhadap 3 oknum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi. Berikut berita selengkapnya di Berita Nusantara. Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta pada Selasa 12 November 2024. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas koordinasi lebih lanjut mengenai proses hukum terhadap 3 oknum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, yakni suap atau gratifikasi. Kasus ini bermula dari penanganan perkara terpidana Ronald Tanur yang melibatkan Hakim ED, HH, dan M. Ketiga hakim tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang kini sedang ditangani Kejaksaan Agung. Komisi Yudisial sebelumnya mengungkapkan bahwa tindakan ketiga hakim tersebut merupakan pelanggaran etik berat, yang mengarah pada rekomendasi pemecatan jauh sebelum adanya operasi tangkap tangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri dari 3 Hakim Agung dan 4 anggota Komisi Yudisial. Majelis Kehormatan Hakim ini bertugas untuk menilai dan mengambil keputusan lebih lanjut terkait nasib ketiga hakim yang terlibat. Komisi Yudisial telah mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri dari 3 Hakim Agung dan 4 anggota Komisi Yudisial. MHK ini bertugas untuk menilai dan mengambil keputusan lebih lanjut terkait nasib ketiga hakim yang terlibat. Kunjungan ini juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat reformasi hukum melalui kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Dengan koordinasi yang intensif antara Kejaksaan Agung dan Komisi Yudisial, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Demikian liputan Java Televisi melaporkan.